Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Aruf dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus akan menjelaskan tentang dasar akuntansi. Dasar akuntansi pertemuan 1. Tujuan yaitu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan tiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan lanjutan yaitu nomor 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan, di sini perusahaan manufaktur, contohkan nomor 1 adalah Honda, dengan produknya yaitu mobil atau motor, Intel, komputer, Boeing, pesawat terbang, Nike, sepatu dan pakaian olahraga, Coca-Cola, minuman, Sony, barang elektronik. Jenis perusahaan kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini dicontohkan Carrefour, barang kebutuhan sehari-hari, KitStation, produknya yaitu mainan, Electronic City, barang-barang elektronik, Lens End, pakaian, Amazon.com, buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Jenis perusahaan ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan di sini dicontohkan Disney, Garuda Indonesia, Marriott Hotel, Citibank, Telkomsel. Dengan produk Disney yaitu hiburan, Garuda Indonesia transportasi, ya contohnya pesawat terbang, Marriott Hotel tentunya yaitu hotel, Citibank keuangan dan perbankan, Telkomsel yaitu telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Jenis-jenis organisasi perusahaan nomor 1 di sini adalah perusahaan perseorangan, 2 persekutuan, 3 korporasi atau perseroan terbatas. Di sini nomor 1 perusahaan perseorangan atau dimiliki oleh 1 orang saja ya. Nomor 2 adalah persekutuan, dimiliki oleh 2 atau lebih orang. Dan 3 adalah korporasi atau perseroan terbatas atau PT yang dimiliki oleh pengusaha yang lebih dari 3 atau lebih orang. Di sini perusahaan perseorangan contohkan adalah toko Ani yang dimiliki oleh perorangan ya tentunya. Toko Ani punya keunggulan yaitu kemudahan pengaturan, biaya pengelolaan yang rendah, kelemahan yaitu sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Di sini perusahaan perseorangan contohkan toko Ani ya mempunyai keunggulan dan kelemahan pastinya. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Di sini dicontohkan toko Ani dan Tini. Ya, ini dimiliki oleh 2 individu, yaitu Ani dan Tini. Keunggulan yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan ya tadi.
tambahan keahlian manajemen, ya, dan kelemahan kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah, yaitu PT. Di sini dicontohkan PT Makmur. PT Makmur atau korporasi mempunyai keunggulan yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham, kelemahan yaitu pengenaan pajak ganda. Ya, di sini korporasi yang dicontohkan oleh PT Makmur yaitu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya. Di sini sekaligus untuk memaksimalkan laba, terdiri atas strategi biaya rendah, ya, dan kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah yaitu berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Ya, berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah. Ya, ini dicontohkan Lion Air dan Air Mineral Feed. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga umum. Ini dicontohkan desainer Bian dan Electrolux. Ya, ini adalah contoh dan pengertian strategi diferensiasi. Yang keempat yaitu rantai nilai sebuah perusahaan. Ya, judulnya rantai nilai sebuah perusahaan, yaitu cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Ya, di sini input memulai proses yaitu input, ya. Jadi proses bisnis ya yang dilalui. Setelah itu pemrosesan produk atau jasa, ya, atau barang, ya. Setelah itu keempat yaitu nilai pelanggan atau penilaian pelanggan itu sendiri. Ya, nomor satu saya ulangi input, setelah input proses bisnis, setelah proses bisnis produk atau jasa, dan terakhir yaitu nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan, ya, dalam menentukan kinerja perusahaan. Di sini dicontohkan pihak yang berkepentingan yaitu internal dan eksternal, ya, dalam proses penyediaan informasi, yaitu pihak internalnya yaitu pemilik, manajer, karyawan, dan pihak eksternalnya yaitu pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Pihak berkepentingan yaitu satu, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Prosesnya yaitu nomor satu itu, nomor dua menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, nomor tiga mendesain informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, nomor empat
mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Ya, di sini tengah-tengahnya yaitu sistem informasi akuntansi. Proses penyediaan informasi yaitu sama kayak tadi, 5 lanjutannya 5 menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Ya, pihak yang berkepentingan sama kayak tadi, internal dan eksternal, yaitu pemilik, manajer, karyawan, pihak eksternalnya yaitu pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Ya, sama menuju ke pihak berkepentingan yaitu sistem informasi akuntansi yang ditujukan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang, ya. Jangan sekali-kali pusatkan perhatian pada reputasi jangka pendek yang tentunya merugikan, ya. Seharusnya yaitu pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Nomor 3, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Ya, semua pasti ada plus minusnya. Yang kurang baik yang mempunyai konsekuensi. Profesi akuntansi yaitu di sini profesi akuntansi ada 2, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan, bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Dan ada yang lainnya yaitu akuntan publik. Di sini akuntan publik yaitu akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Ya, perbedaan akuntan swasta maupun akuntan publik. Kalau akuntan swasta itu bekerja pada perusahaan yang sama-sama dan bisnis atau organisasi nirlaba. Kalau akuntan publik, akuntan dan stafnya memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor, ya. Berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha, yaitu di sini konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak berkepentingan. 2. Yaitu konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran, ya, atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Ya, nomor 1 adalah konsep entitas usaha, nomor 2 adalah konsep biaya. Nomor 3 yaitu sama prinsip akuntan yang berlaku umum kayak tadi, ya. Nomor 3 yaitu konsep objektivitas. Ya, konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif, jangan pada bukti yang non subjektif. Ya. Di sini nomor 3 konsep objektivitas, harus pada bukti yang objektif. Nomor 4 yaitu konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Ya, harus dicatat dalam satuan mata uang. Perbedaannya yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum dicontohkan yaitu 1, 2, dan 3, 4. Ya, konsep entitas usaha, konsep biaya, dan konsep objektivitas
lalu konsep unit pengukuran, ya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya Al-Ghazali Ma'ruf dari program studi Sistem Informasi NIM 2020 53151 kelas C. Bila ada salah kata maupun salah pengertiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.